Ada rahasia yang terpendam di dalam 7 ayat yang kamu baca ribuan kali. Sebuah kunci untuk menyatukan langit dan bumi di dalam dirimu. Bukan sekedar bacaan biasa, bukan ulang mantra, tetapi peta perjalanan jiwa menuju sumber segala sumber. Inilah ilmu yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang berani menyelam ke dasar lautan Fatihah. Apakah kamu siap membuka tabirnya? Dengarkan. Di sebalik huruf-huruf ini ada suara yang memanggil namamu sejak zaman azali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Surah Al-Fatihah yang terangkum di dalam 7 ayat-ayatnya. Bagi manusia biasa, ia hanya sekedar bacaan yang sebagian besarnya sebagai pembuka. Sedangkan bagi para pecinta Allah, ia adalah doa. Tapi bagi para pencari hakikat, Al-Fatihah adalah cermin yang memantulkan rahasia dirinya dan dirimu. Setiap kali kamu mengucapkan Bismillah, tahukah kamu bahwa sebenarnya kamu sedang menulis kontrak suci dengan sang pemilik nama? Bismillah bukanlah sekedar kalimat awalan, tapi sebuah pengakuan bahwa setiap hembusan nafasmu, langkah-langkah hidupmu, bahkan kehendakmu adalah miliknya. Di sini kamu menyerahkan akumu yang palsu untuk larut di dalam dia. Ala innahu bikulli syai'im muhit. Dialah yang maha meliputi segala sesuatu. Lalu alhamdulillah, kalimat yang sering diucapkan, tapi sayangnya jarang disentuh maknanya. Hakikat alhamdu bukan hanya sekedar syukur. Ia adalah pengakuan bahwa segala puji hanya pantas bagi zat yang menciptakan pujian itu sendiri. Karena kemampuanmu untuk memujinya adalah anugerahnya. Di sini ego diri musnah, yang tersisa hanyalah kesadaran. Kamu hanyalah ruang kosong yang diisi olehnya. Tapi di manakah letak rahasia tertingginya? Tubuhmu adalah Al-Fatihah yang berjalan. Setiap ayat mewakili setiap lapisan kesadaran yang harus kamu tempuh. Ayat 1 sampai kedua, dari kalimat Bismillah hingga Ar-Rahman Ar-Rahim. Lapisan fisik. Di sini kamu belajar bahwa dunia ini adalah manifestasi daripada kasihnya. Setiap debu, setiap nafas adalah bukti cinta rahmat. Tapi ini baru pada permukaannya. Ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin, lapisan mental. Di sini kamu dihadapkan pada kenyataan bahwa kamu bukanlah seorang pemilik, bahkan atas dirimu sendiri. Semua rencanamu, semua keinginanmu, haruslah kamu pasrahkan pada pemilik hari pembalasan. Di titik ini ego diri bisa saja memberontak. Tapi jamkanlah bahwa hanya dengan kematian diri daripada segala keinginan, maka cahaya ilahi barulah akan masuk. Ayat yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lapisan hati. Bukan lagi permintaan, tapi deklarasi keesaan. Hanya kepadamu adalah kode untuk meledakkan sekat antara seorang hamba dan Tuhannya. Di sini kamu sadar bahwa sholatmu, ibadahmu, bahkan niatmu untuk beribadah adalah anugerahnya. Kamu hanyalah wayang yang bergerak atas kehendak Sang Pencan. Selanjutnya ayat yang kelima sampai ketujuh. Ihdinas sirotol mustaqim, lapisan roh, permintaan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan untuk dunia, tapi untuk penyatuan hakiki. Jalan lurus itu adalah tali rohani yang menarikmu kembali ke asal mula siapa dirimu, seperti sungai yang rindu lautan. Tapi jalan ini harus kamu tempuh dengan jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat, bukan dengan logika. Karena di sini akal harus diam. Biarkan hanya roh yang berbicara. Ayat ketujuh. Giril makdubi alaihim waladdallin. Lapisan roh rahasia terdalam. Di sini kamu berhadapan dengan pilihan larut dalam kemarahan, maktub pada dunia, atau tersesat zin dalam ilusi diri. Tapi bagi yang berhasil, ayat ini adalah sebuah pintu. Bila kamu bisa melepaskan amarah dan kesesatan, maka yang tersisa hanyalah Dia. 7 ayat, 7 tangga. Tapi di puncak tangga itu, kamu akan menyadari arti keesaan yang sesungguhnya. Bahwa kamu dan Tuhan tidak pernah terpisah, seperti matahari dan cahayanya. Jangan lagi pikirkan matahari, karena sampai kapanpun kamu tidak akan sanggup mencapainya. Karena sifatnya yang sudah laislahi samislihiyun. Cukuplah sadari bahwa kamulah cahayanya.
Saudaraku sang sejati, pernahkah kamu bertanya, mengapa kita diharuskan selalu meminta hidayah setiap harinya? Apakah selama ini Tuhan tidak cukup sekali memberi petunjuk-petunjuknya? Hakikat ihdinas siratal mustaqim adalah proses yang sifatnya terus-menerus, meledakkan lapisan kegelapan di dalam kolmumu. Setiap hari, debu dunia menutupi cermin rohani. Ihdinas adalah permintaan untuk membersihkannya, seperti matahari yang terus menyinari, meskipun awan berusaha menutupinya. Setiap kali kamu membaca ihdinas, sebenarnya kamu sedang membangkitkan nur ilahi yang sudah tertanam di dalam dirimu. Cahaya itu adalah hakikat Al-Fatihah itu sendiri, sebuah benih yang ditanam Tuhan di dalam roh. Ketika Dia berfirman, "Aku ingin dikenal, maka Kuciptakan makhluk agar denganku mereka mengenalku." Di kedalaman kolmumu ada ayat yang tak tertulis. Di sana Dia sudah menontonmu sebelum kamu meminta. Di sana pula kamu dan Dia sudah esa sebelum dunia tercipta. Para sufi berkata, Al-Fatihah adalah induk Al-Quran. Tapi di tingkatan hakikat, Al-Fatihah adalah induk alam semesta, karena setiap ayatnya adalah frekuensi penciptaan. Bacalah Ar-Rahman Ar-Rahim dengan khusyuk, maka kamu sedang menyelaraskan diri dengan gelombang cintanya yang maha menciptakan. Ucapkan Maliki Yaumiddin dengan kesadaran penuh, maka kamu meruntuhkan ilusi waktu, menyatukan masa lalu, kini dan akhirat dalam satu nafas. Inilah sebabnya Al-Fatihah disebut As-Sabaquhul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang, karena setiap pengulangan adalah proses mengukir kesadaran ilahiyah di dalam dirimu, seperti tetesan air yang melubangi batu. Dan jika setelah melihat video ini, kamu dipahamkan bahwa Al-Fatihah bukan hanya sekedar untuk dibaca, tetapi untuk disadari di dalam dirimu. Dan bila 7 ayat ini sudah menjadi nafasmu, kamu adalah kunci yang membuka dirimu sendiri, sekaligus gembok yang menjaga rahasianya. Rahasia ini tidak untuk diumbar, tetapi untuk diamalkan dalam kesunyian. Sebab seperti kata Imam Al-Ghazali, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Maka berhentilah sejenak, tarik nafasmu, dan di dalam hening, tanyakan pada kolmumu, sudahkah Al-Fatihah hidup di dalam sel-sel darahmu, ataukah ia masih terkurung di lidahmu, belum merasuk ke dalam hatimu? Jika hari ini kamu telah menemukan rahasianya, ketahuilah, Dialah yang membimbingmu, karena tidak ada yang bisa menyentuh hakikat Al-Fatihah, kecuali mereka yang telah Dia pilih. Walillahi masyriqi wal maghrib, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.